Jadi para arwah itu diizinkan Allah, bukan berarti dia jalan-jalan, bukan. Diizinkan Allah untuk melihat keluarganya, diizinkan Allah jumpa dengan orang yang perlu dia jumpa. Ntar tunggu dulu, ada yang bilang apa tadi? Kalau ruh sudah meninggal langsung ke Allah. Enak bener ente. Ya, emang langsung ke Allah? Enggak. Orang ruh masuk ke alam kubur, dihisap dulu, hisap pertama, lalu ditanya oleh Mungkar dan Nakir. Emang situ siapa langsung ke Allah? Maaf ya Bu ya, ini canda kita aja. Ruh kalau meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta yang menciptakan panas begitu terik, hujan yang turun meneduhkan hati kita. Semoga hujan yang turun tadi menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Sebanyak hujan yang turun, mudah-mudahan juga dengan hujan itu kita dikaruniai maghfirah, ampunan dosa-dosa kita yang banyak dan rizki yang berlimpah juga. Salam salat juga kita panjatkan pada besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat dari sini begitu sungguh takjub ya kepada jamaah yang hadir. Buya bisa lihat sebelah kanan Buya. Bisa angkat tangannya. Masya Allah teman-teman majelis ribat yang ada di YouTube channel yang menyiarkan secara langsung. Ini tiba-tiba saja mau mulai jadi gelap ya. Kalau kata Buya itu makin syahdu. Mudah-mudahan becek yang kalian lihat juga ini kita harus mengikrokkan bahwa tanah ini lagi subur-suburnya. Bulan lalu sudah kita sarankan ya tanam. Nanti kalau sudah kering pohon baik yang mati kita tanam. Kalau kemarin sebulan sudah kita tanam mungkin becek akan terhindar pada malam hari ini. Baik, kalian boleh bertanya nanti. Apa yang nanti Buya bahas. Buya sehat ya? Alhamdulillah. Kita baca doa dulu buat beliau ya. Dan Muhammad ya namanya ya, Buya Muhammad. Dan pemain hadro serta sound engineer. Luar biasa. Kita angkat kedua tangan kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Buya juga diberikan kesehatan. Keluarganya juga pun demikian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Majelis ribat ini la wala quwata illa billah, semua karena Allah. Saya ini menang 5 Panasonic Award untuk kategori pembawa acara olahraga terbaik. Tapi kalau di depan Buya tetap aja saya gugup. Ini vibrasinya luar biasa Buya. Buya, kita mulai ya Buya. Bismillah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Story ya Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha quluba ibadihi bil hikami wal mawa'izi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil hukama'i wa sayyidi al-awliya'i wal anbiya'i wal mursalin. وسلام الله على جميع صحابتي والتابعين والأولياء والعلماء الصالحين إلى يوم الدين أمين رب العالمين. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. اللهم يا نور يا من هو نور على نور املأ قلوبنا بنورك وجعلنا نورا وجعلنا أنوارا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الأنوار amin ya rabbal alamin. Bang Dik dan semua hadirin dan hadirat yang Allah izinkan hadir malam ini. Inilah kondisi kita, agak begitu becek ya, tapi insya Allah hatinya tetap semangat. Alhamdulillah. Suara saya begini-gini aja ya. Dia kalau khotbah baru agak kenceng sama debat.
Nah, insya Allah kita masuk ke hikmah yang ke-43. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk ruhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili. Al-Fatihah. Mahum lam bismillah. Ya kana ya nusin salatu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah buka hati kita semua sehingga mudah memahami hikmah-hikmah yang Allah sampaikan melalui wali-walinya, dan berniat malam ini mempelajari kalam Allah, mempelajari kalam Rasulullah yang disarikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi hikam itu pemaknaan terhadap kitabullah. Ya, kalau kita keliru baca ini aman Bang Dik. Tapi kalau keliru memahami Al-Quran, ya itu berbahaya. Tapi kalau keliru baca hikam, ya paling disebut jahil atau mukhti, keliru, salah. Tapi kalau coba-coba memaknai Quran dan tidak tepat, ini Nabi katakan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Itu sebabnya kami lebih banyak mengambil dari kitab-kitab ulama, nggak langsung ke Al-Quran, karena khawatir kita nanti salah, berbicara dengan hawa nafsu, lalu bukan dijamin masuk surga, malah masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tafadhal Angku Mudo Hidayat MA, ya, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Barik lana bi barakatihi, bi barakati syekhina wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya al-akhirah. Wa bi sanadikumul muttasil ila al-imam asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Hikmah yang ke-43. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir raha, yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala anhu, walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta da faham. Janganlah engkau berjalan dari satu alam ke alam lain, sehingga sebagaimana keledai penggilingan yang berputar-putar, akhir yang dituju adalah kembali ke tempat awal melangkah. Namun, berangkatlah meninggalkan alam menuju sang pencipta alam. Sebagaimana dalam Quran surah An-Najm ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akhir semua tujuan. Dan perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berniat dalam hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang berniat dalam hijrahnya kepada dunia yang diinginkan atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Maka pahamilah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini dan renungilah jika engkau benar-benar seorang yang mempunyai pemahaman. Hikmah ini agak panjang, tapi intinya surah An-Najm tadi, ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah muntaha, tempat terakhir, tujuan terakhir engkau melakukan perjalanan rohani. Maka berkalam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tarhal min kaunin ila kaunin.
Jangan dalam pengalaman spiritual hanya mencari kesaktian. Ya, berwirid supaya dapat hikmah, supaya misalnya lagi ada proyek, supaya proyeknya tembus, terus baca Quran dengan ayat tertentu. Walaupun itu boleh, tapi orang ini sedang berjalan dari makhluk kepada makhluk. Atau misalnya, kenapa belajar tasawuf? Supaya saya bisa mendapatkan ketenangan. Tenang itu makhluk atau bukan? Tenang itu makhluk atau bukan? Makhluk, arti makhluk apa? Ciptaan. Tenang itu dicipta Allah atau bukan? Dicipta Allah. Oleh karenanya, jika orang cari ketenangan, berarti dia hanya berpindah dari makhluk kepada makhluk. Apalagi, cari khusyuk. Khusyuk itu makhluk apa Allah? Maka orang yang mencari khusyuk, dia hanya berpindah dari makhluk kepada makhluk. Apalagi, saya cari cahaya. Cahaya apa dulu? Cahaya Allah apa cahaya? Cahaya apa? Ternyata yang dimaksud cahaya titik-titik yang ada di dalam cakra tubuh latifah itu nggak masuk, itu makhluk. Kita tidak cari itu, kita mencari yang lebih mulia dari semua cahaya, disebut nurun ala nur, cahaya yang bukan cahaya materi atau pun imateri. Allah itu tidak materi, juga nggak disebut immateri. Allah itu munazzah an kullim minhuma. Allah maha suci dari sebutan materi ataupun materi. Cukup katakan dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang awal, dialah yang akhir. Itu cukup. Kenapa kita nggak sebut Allah itu immateri? Karena Allah mengatakan dirinya zahir. Dan immateri itu bisa jadi ruh, bisa jadi jiwa. Ruh dan jiwa bukan materi. Maka kalau kita katakan Allah bukanlah materi, tapi dia adalah imateri, orang ini akidah halus sunnahnya perlu diperbaiki lagi, bukan disesatkan Bang Dik. Jangan berlaku seperti tukang cari kesalahan orang, ya. Nah, kita ini kalau bisa ada kesalahan orang kita tutup. Saya heran kok ada ulama kerjaannya hanya mencari kesalahan orang. Ya, semoga nanti muncul ulama-ulama yang membimbing orang salah, bukan mencari orang salah lalu memfatwa-fatwakannya, bikin rusuh. Ya, namanya bikin. Dan yang paling repot, si ulamanya salah faham. Perkara rohani dia hukum dengan hukum akidah. Perkara rasa dia pandang dengan hukum-hukum zahir. Ini ulama su dan ulama jahil murakkab. Ulama yang dari dulu mereka memusuhi Imam Ghazali. Dari dulu mereka mengkafirkan Abul Hasan Syazili. Jadi imam-imam kita ahli tariqah, ahli tasawuf yang ahli sunnah, dikafirkan dari dulu. Siapa yang mengkafirkan? Mereka. Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang sezaman dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi juga diusir dari kampungnya. Itu kemarin Buya Dr. Aldo yang engkau buat karena Allah kekalkan karyanya dan nama orangnya. Yang mengusir Imam Hakim Tirmizi, nggak ada yang kenal hari ini. Orang yang terusir ini, sampai hari ini kuburannya diziarahi. Dia wafat tahun 318 Hijriah, sekarang sudah 1446 Hijriah, dan dia masih diziarahi. Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun berapa? 205 di mana? Disamarkan. Dia orang Bukhara, lari. Itu orang yang menyesatkan dia di Naisapur, namanya Imam Zuhli. Itu nggak diperhatikan hari ini. Hanya satu orang yang mengerti Imam Zuhli. Orang lebih kenal Imam Bukhari. Orang yang memfatwakan sesat kepada Imam Al-Bukhari. Jadi jangan dikira Bukhari nggak pernah difatwa sesat. Ya, kenapa? Si ulama-ulama ini lagi nunjukin ya dia ini pinter biar dipuji orang, dia ini hebat, ingin menjaga akidah umat. Nah ini hati-hati, slogan-slogan begini ini berbahaya. Yang berhak menjaga akidah umat itu bukan orang-orang kayak kita ini, ya. Nah Bapak Ibu yang bukan Allah, Ibnu Athaillah menegur banyak ulama. Ternyata imam ini juga dianggap sesat di zamannya. Ada yang menyesatkan Ibnu Athaillah asalkan
dari. Kenapa? Beliau ini disebut pemimpi. Kalau sekarang bahasa lainnya halu. Ulama halu gitu. Tahu halu? Suka ngayal, khayal. Ya. Dituduh tukang mimpi dan mengikuti mimpinya. Itu yang nuduh hari ini namanya gak disebut sama sekali dalam sejarah Islam. Dan beliau yang dituduh sampai hari ini masih dibaca kitabnya. Dan kitab Hikam ini salah satu kitab yang paling sering dibaca setelah kitab Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, kitab yang paling viral di dunia Islam, kitab Al-Hikam, dan diterjemah ke banyak bahasa. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa thariqah pengarang kitab ini? Thariqahnya Syaziliyah. Apa mazhab dia? Dia mazhabnya Maliki. Apa akidah dia? Akidah dia Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Sesama Asy'ariyah dulu sesat menyesatkan juga. Ya, malu-maluin tuh ulamanya tuh. Ya, kalau ada ulama begitu Allah akan lenyapkan namanya. Belum dia mati nama dia sudah gak dikenal orang. Ya, karena dia mencari perhatian makhluk dengan fatwa-fatwanya. Sedangkan yang difatwakan tidak terbersit, dia mencari perhatian makhluk. Maka mohon maaf nih anak-anak muda hari ini, buat Instagram untuk cari siapa? Follower. Buat TikTok supaya cari follower. Akhirnya ini menjadi penyakit kolbu. Kalau dia pakai baju ustadznya cari jamaah. Kalau videonya ditonton banyak oleh orang diseneng. Kalau ditonton sedikit nggak seneng. Nah ini ciri-ciri di kolbunya belum beres. Di kolbunya belum beres. Yang Allah angkat itu bukan kita, Bang Dik. Allah itu hanya mengangkat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu tentang kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu ini adakah ilmu itu di buku? Enggak. Buku itu hanya salinan ilmu. Ilmunya ada di kolbu para ulama. Maka siapa yang di kolbunya ada ilmu tentang Sayyidina Muhammad SAW, orang ini diangkat. Asbab dia berilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diangkat Allah siapa? Nabi Muhammad. Antum coba-coba hancurin orang yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW. Coba aja hancurin. Coba aja fitnah. Nurnya tidak akan padam. Kenapa Allah mengatakan wal yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Mereka menginginkan apa? Apa yang mereka inginkan? Memadamkan nur Allah. Nur Allah itu Nabi Muhammad SAW. Ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah menginginkan untuk menyempurnakan nurnya. Kira-kira kalau ada makhluk ingin memadamkan nurullah, Allah ingin menghidupkannya, menyalakannya. Siapa yang menang? Nah, Allah berkehendak, makhluk berkehendak, mana yang menang? Jadi makanya Nabi Muhammad SAW tidak ada terasa takut di hatinya. Sayyidina Muhammad SAW la khaufun alaih wala huwa yahzan. Ya. Nabi nggak pernah galau, nggak pernah takut. Karena di kolbunya ada nurullah. Dan Allah akan menyempurnakan nurnya. Jadi Bang Dik, nggak usah cari viral Bang Dik. Tapi kita viralkan nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kitab-kitab maulid itu viral? Karena kitab maulid itu paling sering menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya maulid Nabi Muhammad. Pasti dia menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi benar begini. Kalau gitu supaya saya viral, saya viralkan Nabi Muhammad. Ah itu salah lagi tuh. Innamal a'malu bin, amal tergantung niat. Kalau niatnya tidak benar, dia dapat. Ya. Maka disebut di hadis tadi, ya, hadis pertama di Sahih Bukhari, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, geraknya, dakwahnya untuk Allah sampai. Yang dakwahnya, hijrahnya, pergerakannya untuk dunia. Apa dari dunia? Di dunia ini ada dua, materi dan materi. Materi duit. Materi apa? Popularitas, viral. Ya. Punya pengikut yang banyak. Nah, itu dunia. Lalu disebutkan ya, awimra'atin
yankihuha, atau ingin urusan syahwat. Maka disebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya hanya sampai ke situ. Dia berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi yang berpindah hanya fisiknya, rohaninya belum berpindah. Maka teman-teman semua, di dalam bab thariqah, salah satu adab kita sebelum zikir kita baca ilahi anta maksudi. Itu adab. Itu ajaran Nabi Allah Khidir kepada Sayyidina Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujudawani, kawan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahum al-aziz. Apa kata beliau? Sebelum engkau berzikir, bacalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, bantulah aku untuk meluruskan niatku hanya kepada engkau. Waridhaka matlubi, ya Allah, izinkan aku mendapatkan ridhamu. Kalau Allah sudah ridha, zikir enak gak enak, yang penting Allah ridha. Salat khusyuk gak khusyuk, yang penting Allah ridha. Ya, begitu Bang Dik. Maka di sini ada ungkapan, ya, coba didengar ungkapannya. Saya sering menyebutkan ini. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam siapa? Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini imam salafus saleh atau masuk surga? Mana? Mana yang dipilih Bang Dik? Salat. Ngeri kali Bang Dik. Salah ya? Benar, cuma alasannya apa? Alasannya dimanapun bersama Allah, walaupun di kolong jembatan, go to Allah. Promosi dia. Abu Sulaiman Darani ditanya, kamu pilih surga Firdaus atau sholat 2 rakaat? Apa jawaban beliau? Untuk sekarang aku pilih sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena aku bernafsu untuk masuk surga. Cuma kalau saya ditanya, dulu saya jawabnya seperti Imam Ad-Darani, sekarang saya sudah revisi Pak. Kita sudah Firdaus setiap pagi dan petang pasti memandang Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini ternyata ilmu rasa, ilmu ma'rifat itu berkembang. Boleh dong kita beda sama ulama dulu, boleh gak? Boleh, kan ini bukan bab akidah, ini cuma bab rasa. Ini hanya bab rasa. Di mana kita tempat jumpa dengan Allah? Di sorga apa di dalam sholat? Mestinya sholat. Tapi apakah sholat antum itu layak untuk dijadikan media jumpa dengan Allah? Layak nggak? Belum, jujur. Kabar gembiralah, bikinlah orang-orang rindu masuk surga. Kenapa? Karena di surga itu ada kenikmatan yang zahir, ada kenikmatan yang batin. Yang zahir kawin. Makan. Ya. Benar, apa lagi? Jalan-jalan. Nikmatnya semua. Tapi ada nikmat yang batiniah, yaitu jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula ru'yatullah fil jinan ma nashtaqu ilaiha. Kalau bukan karena memandang Allah itu tempatnya di adalah hadratil firdausil a'la, di hadrat firdaus, maka kita tidak akan merindukan surga. Jadi kita merindukan surga bukan karena dia surga, bukan karena dia tempat yang menyenangkan, tapi surga itu tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seandainya semua nikmat dikasih tapi tidak dikasih jumpa dengan Allah, fala nastaquha. Kita nggak perlu merindukan surga. Sudah bisa mendudukkan faham? Jadi kita harap surga bukan karena surga itu makhluk, bukan. Surga itu curhat loh Bapak Ibu. Ternyata surga ini suka curhat. Curhat ya Rob, kata ahli surga. Kata si roh surga. Jadi surga itu punya rohnya. Ruhul jannah. Apa kata surga? Ya Rob, yang masuk ke dalamku du'afa, fuqara, masakin. Yang masuk ke dalamku ke orang-orang lemah, orang miskin. Apa katanya? Kere. Melarat gitu ya. Kok orang-orang begitu? Ya siapa yang bicara? Ruhul jannah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, ya ayatuhal jannah, duhai surga, anti rahmati,
engkau itu rahmatku. Biki arhamu man asya. Dengan mulah media aku menyayangi, memberi rahmat kepada orang yang aku kehendaki. Ya, begitu juga kepada neraka. Ya, neraka ini dia bangga dia, keren ya. Yang masuk ke neraka itu tau nggak, raja-raja, pejabat-pejabat, ya. Dan yang paling ngeri, kiai-kiai, mursyid-mursyid masuk. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ngeri nggak? Ngeri. Para qurra, para pembaca Quran, pembaca kitab masuk. Yang keren-keren itu masuk. Siapa aja tadi? Raja. Contoh raja paling keren siapa dulu? Fir'aun, Namrud. Siapa lagi? Jadi ente sembarangan kalau menyamakan pemimpin sekarang sama Namrud, itu kebangetan. Namrud itu pasti masuk neraka. Karena matinya sudah mati su'ul khatimah. Kalau pemimpin sekarang nggak beda paham sama kita nggak dapat kebaikan dia, jangan pastikan dia langsung sama dengan Fir'aun. Yang bicara begitu, dia telah melanggar etika dia sebagai seorang hamba Allah. Yang tidak tahu masa depan. Bahwa akhir nafas kita nggak ada yang tahu. Dan saya khawatir seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau katakan? Orang yang mengkafirkan orang lain dan tidak terbukti yang dikafirkannya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka tuduhan kufurnya kembali kepadanya. Maka saya sampaikan kepada siapapun yang udah kebelanjur, yang sudah terlanjur mengkafirkan orang yang belum tentu kafir, segera merevisi dan bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang itu, ya, dan minta ampun kepada Allah, karena itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalau kritik aja, ada pemimpin menurut kita nggak adil, kritik aja, tidak usah kemudian mencaci maki. Namun manhaj ulama sufiyah yang mayoritas, pemimpin didoakan diilhami kebaikan, diilhami jadi orang adil, menjadi orang yang penuh rahmat, bukan kemudian ngomelin mulu, caci maki terus. Nah, ini bedanya para sufi dengan ulama-ulama ahlul ulum wal rusum, ya, orang-orang pakar intelektual dong, ya, dipancing dikit supaya jamaahnya senang, maka dia mulai mencaci para pemimpin, ya. Ini belum ada yang berani nih, karena presidennya jenderal ya. Saya kangen tuh dengerin orang yang ngumpat-ngumpat itu, masih berani nggak dia? Ya, pengen lihat tuh nongol nggak mukanya. Akhirnya yang dikata-katai wakilnya mulu. Dasar ente takutnya ke makhluk, bukan pejuang hakiki, bukan pejuang hakiki. Tapi mohon maaf nih, ingat manhaj ribat, manhaj ahlus sunnah bermazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Imam Syafi'i. Tasawuf Imam Junaid, Syazili, Naqsyabandi, Qadiri, dan yang mu'tabar yang lainnya. Mauqif sikap kita terhadap pemimpin apa? Kita maunya negara kita, bangsa yang dirahmati. Maka dalam hadis dikatakan sebaik-baik negeri, sebaik-baik pemimpin, yang pemimpinnya mendoakan kebaikan rakyatnya mendoakan kebaikan bagi dia. Pemimpinnya disayangi, rakyatnya pun disayangi. Nah, kita maunya yang begitu. Itu gimana cara mewujudkannya? Mulai doain. Ya, jadi antum kalau nggak sepakat nggak usah ngaji di ribat. Mohon maaf. Ribat mendoakan kebaikan untuk para pemimpin dimanapun dia, negara apapun dia. Oh, kita bukan mau kritis boleh. Emang kita nggak kritis? Kita semua kritis kok. Dan teman-teman ini terpelajar semua. Samping saya MA, walaupun mukanya masih unyu-unyu kan. Magister itu Bang Dik. Paling kritis di ribatnya orang nih salah satunya. Ada Dr. Aldomi itu juga ngeri tuh kalau bicara tuh. Ada Buya Asfi, faqih, al-muhaddis, yang khatam kutubus sittah. Ternyata pakar juga tasawuf. Di kita nggak ada kita ngomongin buruk pemimpin. Dari dulu, dari awal ribat muncul, bahkan sebelum pra ribat muncul, itu teman-teman Buya Asfi sangat mengerti mauqif saya. Ya, pandangan saya. Bukan karena takut si ini jenderal, enggak. Dari dulu kita sudah begitu.
Ya, walaupun saya nggak nyoblos presiden sebelumnya, kita nggak pernah doain dia buruk. Coba antum track, ya, cari kembali kajian-kajian saya yang lama. Walaupun saya dicaci oleh jamaah, dibentak pakai takbir, kita nggak kemudian berubah. Kenapa? Yang diajarkan guru-guru kami, mursyid-mursyid kami di Thariqah, dilarang mendoakan buruk bagi pemimpin. Kecuali si pemimpinnya sudah mulai menghina agama kita. Oh, kalau itu jihad kita, Bang Dik. Jihad kita langsung. Emang gua takut jihad ya? Kita nggak takut jihad, Pak. Kita takutnya berlaku jahat. Ya, jangan sampai jihad kita itu jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Luar biasa ya penjelasannya, Masya Allah. Pasti pemirsa di YouTube juga baru kita mikir kenapa Gibran dimaki-maki ya. Ternyata presiden kita jenderal. Buya, ada 2 pertanyaan tadi yang terlintas dari penjelasan Buya. Yang pertama, belum tersusun kalimat-kalimat indah Buya untuk alasan kenapa memikirkan lebih memilih sholat. Jadi saya tadi belum kekunci dengan jawaban. Satu itu. Yang kedua, Allah kan mengajarkan kita melalui Rasulullah, bayarlah tukang-tukang. Oh, takut lupa. Kalau Bang Dik orang yang khusyuk, sholatnya langsung merasakan jumpa dengan Allah, maka jawabannya cocok. Pilihlah sholat 2 rakaat, jangan pilih masuk surga. Tapi saya yakin sholat Bang Dik Isya tadi buru-buru. Mau berangkat nih gitu. Jujur Bang Dik, ya kan? Tuh kan, nyampe ke kita Bang Dik. Udah kebayang nih berjumpa. Nunggu Grab. Jadi kalau mau sholat, jangan pesan Grab dulu. 7 menit lagi. Nggak begitu buru-buru. Sholat itu nunggu dipandang, ditatap Allah. Bukan nunggu Grab. Allahumma sholli ala Muhammad. Keceplosan nih. Nggak tahan deh. Jadi kalau Bang Dik ahlus syuhud, orang yang pasti bermusyahadah selalu setiap saat dengan Allah, jawablah, saya pilih sholat 2 rakaat. Dulu saya kepedean Bang Dik, saya jawab begitu. Ternyata guru kita bilang ente gak boleh kepedean, ya. Walaupun dikasih musyahadah dan selama orang sekali memandang, dihitung selama-lamanya memandang. Tapi semakin kesini saya belajar kok merasa nggak pantas ya. Kita nggak pantas. Ya, jangankan itu Bang Dik. Ada orang jadi pemimpin hari ini. Kita deket-deket aja nggak dibolehin kok sama watim presnya. Ya bukan watim pres, apa namanya? Protokolernya. Ya, dianggap nggak pantas gitu. Paham nggak maksudnya? Itu baru makhluk. Kira-kira orang kayak kita nih pantas nggak masuk ke hadirat Allah Subhanahu? Hadirat Allah itu kayak masjid. Masjid itu bolehkah orang yang junub masuk? Kata Ibnu Athaillah, junubus salikin al-ghaflah. Junubnya orang-orang para pesuluk yang sedang berjalan menuju Allah, hatinya lalai. Maka kullu ghafilin sahibu junubin. Orang yang lalai hatinya, dia dihitung junub. Dan wala yu'zan lahu ayyahdura fil hadrah al-qudsiyah. Maka dia tidak diperkenankan masuk ke hadirat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak diundang, karena kita masih kotor, ya. Gimana? Kejawab? Terjawab sudah. Mudah-mudahan istri saya juga nonton nih ya. Kalau lagi sholat jangan dipesenin Grab. Kedengeran dia ngomong 3 menit. 3 menit lagi. Saya ngebut jadi Buya. Buya. Satu lagi Buya, Allah mengajarkan kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, bayarlah tukang-tukangmu sebelum keringatnya mengering. Tandanya Allah tuh nggak ngajarin kita utang. Dan Allah itu bukan maha mengutang. Jadi kalau kita baik pada Allah, saat itu juga ibadahnya dibalas dengan kebaikan. Apakah itu berlaku dengan ulama-ulama syuk tadi yang menghardik, langsung cash and carry terjadi keluarganya, hidupnya,
karena ini yang satu kritikan, yang satu Rizky kan penjelasannya gitu kan. Namamu dong. Baik, itu analognya jauh. Jadi tidak relevan. Enggak kan gini Bu ya. Dulu saya nyebut orang yang terlalu terkenal. Jadi begitu pemimpin kita dikatakan dibandingkan dengan raja yang buruk-buruk itu, kan keesokan harinya dia terdampak. Gitu. Apakah itu berlaku juga buat yang sekarang lagi ulama-ulama aja gitu. Tadi kan babnya ngasih upah kepada para. Ya Allah nggak berhutang gitu Pak. Ya, enggak. Kalau Allah itu babnya lebih dahsyat dari itu Bang Dik. Gimana Bu ya? Surat Zalzalah bagian akhir coba apal. Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ujungnya. Terus saya baca-baca. Takrir. Terus? Nggak ketemu ujungnya. Ayo ujungnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus? Siapa yang beramal yang baik, langsung dia lihat hasilnya. Siapa yang beramal buruk, langsung dia lihat hasilnya. Itu dia jaminannya. Ngapain pakai analog aneh-aneh? Maksudnya benar, tapi premisnya nggak pas. Belajar mantik Bang Dik. Maafin Bu ya. Ya, belajar apa namanya disebut mantik ilmu logika. Ya, insya Allah belajar mantik derivat kita belajar namanya kitab Sulam al-Murawnak atau Munawrak. Sulam itu artinya tangga yang indah tersusun. Orang kalau belajar logika, Bapak Ibu, pengantar dari kata-kata dia akan teratur sampai kepada konklusi. Nah, itu ilmu mantik. Ya. Dan banyak ulama kita yang belajar ini dan kalamnya bagus. Ya. Tapi sudah selesai ya. Jadi siapa yang menghina? Ini ada hadis di Imam Tirmizi. Ya. As-sultan zillullah wa man ahana sultan ahanahullah. Sultan itu, raja-raja itu bayang-bayangnya Allah. Bayang. Bang Dik punya bayang gak? Nah, siapa yang menghina sultan para pemimpin, Allah hina dia. Itu hadis Imam Tirmizi. Jadi kita nggak usah pakai kalam ulama. Kalau ente nggak mau ikut ulama sufi nggak apa-apa, ikut hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghina para pemimpin, Allah hina dia. Hati-hati ya. Jadi boleh kritis kepada pemimpin, tapi babnya bab nasihat, bukan bab melaknat dan mengumpat. Karena ciri-ciri munafik suka ngumpat. Ya. Dan kita selalu berdoa untuk kebaikan negeri ini dan negeri-negeri muslim yang lainnya ya. Amin rabbal alamin. Wa bi sanadikumul muttasil ila al-imam asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari amadanallahu bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Hikmah yang ke-44. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau bersuhbah, janganlah engkau berguru dan bersahabat dengan orang yang anugerah ruhaninya tidak membangkitkanmu serta perkataannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Coba ada ayat yang jelasin. Sepakat? Coba ada ayat yang jelasin. Mau dengar nggak? Orang baru tamat S2 kan? Coba. Kalau jarib. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasilati barakah guru kita Abu Ya Razi Hashim, kami tidak menjelaskan tapi hanya mencoba menyampaikan apa yang sudah beliau sampaikan, ajarkan kepada kami, bahwa kami teringat dengan sebuah hadis itu, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau berteman dengan penjual minyak misik, maka paling tidak sedikit bau minyak itu juga ikut
menghampirimu. Kau berteman dengan pandai besi, maka tentu sedikit percikan besi pun juga akan menyangkut pada dirimu. Begitu pula kalau kita berakhlak dengan akhlak orang yang tidak membangkitkan semangat kita kepada jalan Allah, tentu paling tidak minimal kalau kita tidak bisa mewarnai mereka, maka mereka akan mewarnai kita. Ini tentu kembali kepada seberapa besar juga kekokohan iman kita di dalam bersuhbah, berguru, dan lain sebagainya. Di sini ada kata suhbah. Guru kita menjelaskan bahwa suhbah itu diartikan sebagai berguru sekaligus bersahabat. Artinya terkadang antara seorang murid dengan guru terkadang ada jarak yang memisahkan, padahal tak ada jarak sebetulnya. Guru dengan murid sebetulnya tak bisa dipisahkan. Dan babnya di situ bukanlah bab takut, bukan bab khauf, tetapi bab raja dan bab mahabbah. Ketika antara guru dengan murid sudah ada saling mahabbah, maka tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi ana, tak ada lagi ada akhar. Yang ada hanyalah kita. Tak ada lagi aku, tak ada lagi dia, tak ada lagi kamu, yang ada hanyalah kita. Maka bersuhbah kepada orang yang mampu membangkitkan rohani kita kepada Allah, itu tentu lebih baik daripada kita berguru dan bersahabat kepada orang yang tak membangkitkan rohani kita kepada Allah. Begitu juga ketika kita berguru kepada orang yang perkataannya, lisannya, kalbunya, akhlaknya yang membimbing kita kepada Allah, tentu itu lebih baik daripada kita berteman dengan orang yang perkataannya selalu membuat kita jauh daripada Allah. Ini yang selalu diajarkan oleh guru kita kepada kami, murid-muridnya, dan kita kepada kita semuanya. Afwan Buya. Masya Allah, barakallah. Berarti nanti bisa dia yang ngajar hikam nih ya. Baik. La tashab man la yunhiduka ilallahi halu. Kamu tidak perlu bersahabat dengan orang yang halnya dia tidak membuat hatimu bangkit untuk mengenal Allah. Nah, ini bedakan ya. Hal itu halul qulub, hal kolbunya. Kapan hal kolbu keluar dan nyata? Perhatiin orang kalau lagi kaget dan marah. Kalau kaget masih masuk riya kadang, tapi kalau lagi marah perhatiin cara dia marah. Jika dalam marahnya masih terbit nur, maka orang-orang itu marahnya itu obat. Apa yang dimaksud marahnya nur? Dia marah malah bersih kolbu kita. Jadi marahnya guru-guru yang di kolbunya ada nur, ketika dia marah, maka nur itu akan melimpah dari mulutnya. Melimpah, membersihkan kita semua. Kalau badan kita, ini kaki kan pada kotor-kotor. Kita punya kerannya airnya kenceng. Kita semprot kaki, arahin ke kaki, bersih nggak? Tapi kalau air kerannya netes-netes kecil, bersih nggak kakinya? Tapi jika dia sedang marah, air sedang kuat, maka kaki kita bersih. Jadi beruntunglah kalau antum masih dimarahi guru, masih ditanyain guru, si Anu hadir nggak? Ini si Anu gimana kabarnya? Tapi kalau sudah nggak ditanya guru, sudah nggak ditegur guru, siap-siap namanya sudah dihapus dari kolbu kekasih-kekasih Allah. Jadi guru itu marahnya berkah, apalagi senyumnya. Diamnya berkah, apalagi kalamnya. Kalamnya dirindui, diamnya disegani. Itulah al-mursyid al-kamil, mursyid yang Allah sempurnakan batinnya. Ya, semoga kita diberikan guru begitu. Amin ya rabbal alamin. Lalu disebutkan di ujung kalimatnya, wala yadullu 'ala Allahi maqaluh, ya. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kamu nggak perlu bersahabat dengan orang yang kalamnya tidak mengarahkan engkau ma'rifatullah. Nah, ini sudah marah Ibnu Athaillah marahnya begitu doang. Kalau punya sahabat, punya komunitas, punya majelis, punya guru, cari guru yang kalamnya isinya ma'rifatullah. Ya. Coba lihat di ribat selama ini, guru-guru ribat omongannya kitabullah, sunnah Rasulullah, alhamdulillah ya. Ma'rifatullah. Ma'rifat itu diringkas jadi 4. Nah, ini ada orang nanya, kenapa Haikal Ma'rif dibaca terus? Ya. Haikal Ma'rif itu apa aja?
Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah. Ayo sama-sama. Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi. Nah, ini ada teman-teman kita nanya sebagian, gak hanya dari jiran, dari Indonesia juga banyak yang nanya. Kalau saya nggak baca Al-Mahdi Khalifatullah gimana Buya? Saya tanya, ente takut sama siapa? Takut sama makhluk? Takut sama mufti? Takut dengan siapa? Iya, saya khawatir nanti difatwain sesat. Nih perhatiin, Dajjal itu ada nggak di rukun iman ke-6? Atau yang ke-5? Percaya ke? Nggak disebut. Tapi kita wajib nggak percaya Dajjal bakal datang? Wajib nggak? Hadisnya sahih nggak? Mutawatir. Mutawatir itu qat'iyyus subut. Pasti benar. Dan sama hadis tentang Imam Mahdi, hadisnya mutawatir qat'iyyus subut. Pasti sahih. Wajib diterima. Mengingkari kedatangan Al-Mahdi atau mengingkari adanya Al-Mahdi itu bagian dari dua aja, orang jahil atau emang orang sesat. Justru yang mesti difatwakan sesat itu yang nggak percaya ada Al-Mahdi. Kalau orang percaya dengan Al-Mahdi lalu salah meyakini si Mahdinya, dibimbing orangnya, jangan difatwain sesat. Ya, ini surat cinta untuk majelis ulama ini ya. Kalau ada orang nggak percaya Al-Mahdi, itu yang difatwakan sesat ajarannya. Tapi kalau ada orang, dia keliru memahami tentang Mahdi, dikira mungkin si fulan Mahdi, si fulan Mahdi. Ini kewajiban ulama membimbing, bukan langsung menfatwakan sesat. Menfatwa-fatwa aja. Ente nggak tahu ya, fatwa itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menggampang-gampangkan fatwa. Ya, hati-hati, karena akibatnya nanti akan ada orang tersakiti, ada orang yang dihinakan asbab fatwa itu. Hati-hati, ya. Surat cinta Bang Dik. Ya, kalau ada orang salah, bimbinglah, jangan difatwakan. Ya, bimbing dia supaya tidak keliru. Emang yang meneliti di kalangan ulama tentang kelompok sesat itu dia terjaga dari kesesatan? Belum tentu, ya. Dan antum tahu nggak, beberapa majelis ulama kesusupan kelompok ekstrim. Nah ini tugas, maka ulama-ulama yang wasati, ulama-ulama yang moderat wajib masuk ke majelis ulama. Ya mesti ada, sepakat? Ya mesti masuk ke semua wilayah itu. Biar tidak kesusupan. Ya, majelis ulama yang kita cintai, yang kita hormati, jangan sampai kesusupan kelompok ekstrim atau ulama su yang busuk hati. Ya, kita doakan nih ada buya-buya kita yang jadi pengurusnya. Semoga diperbanyak orang-orang yang hatinya baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada imam namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi. Bukan Ar-Razi Hashim, bukan. Nama saya mau orang Arab diketawain Bang Dik, harusnya Hashim Ar-Razi. Tapi bapak saya mendahulukan Ar-Razi dulu baru Hashim, karena Hashim belakangan NU katanya. Ar-Razi abad ke-7 Hijriah ya. Apa kata Imam Yusuf bin Husain Ar-Razi? Beliau ini hidup di abad ke-2 Hijriah. Jumpa dengan Imam Zunnun Al-Masri atau Al-Misri. Orang yang pertama yang berbicara ma'rifatullah, maqamat dan ahwal di Mesir. Alhamdulillah kami akhir tahun lalu pernah ziarah juga ke beliau. Beliau ditanya oleh muridnya ini yang namanya Yusuf bin Husain Ar-Razi. Gurunya namanya siapa tadi? Zunnun Al-Masri. Apa kata si murid ini? Man ashabu ya sayyidi. Aku nanti bersahabat dengan siapa wahai Tuan Syekh? Apa jawaban beliau? Yang engkau perlu jadikan sahabat, man la taktumuhu syai'an ya'lamuhu Allahu minka. Coba ada terjemahin tuh dayat tuh. Man la, siapa yang tidak, taktumuhu syai'an, yang kamu sembunyikan darinya sesuatu, ya'lamuhu Allahu minka, yang Allah tahu itu darimu. Maksudnya apa? Man la taktumuhu syai'an
ya'lamuhullah minka. Bang Dik, semua baik buruk Bang Dik ini yang paling tahu Allah atau pasangan? Allah. Lalu Allah setelah tahu, Allah meninggalkan Bang Dik nggak? Punya sahabat? Sahabat kita tahu kita kalau lagi marah, marahnya jahat sekali. Atau kita kalau lagi tamak, tamaknya rakus sekali. Tapi sahabat kita ini tidak pernah meninggalkan kita, justru membimbing kita, membersamai kita, mengingetin kita. Dan tidak menyebarkan aib kita kepada orang lain. Kalau ketemu orang begitu, dia sedang dapat tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Sattar. Allah ini Maha menutup atau Ghafur. Ada Ghafar, ada Ghafur. Ghafar, Allah Maha menutup aib yang zahir. Ghafur, Allah Maha menutup aib yang batin. Berarti orang itu dapat dua nur Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya orang begitu? Sahabat begitu? Atau guru begitu? Insya Allah antum punya guru yang atau teman yang diberkahi. Ya, pasangannya udah begitu belum Bang Dik? Semoga ya, amin ya Rabbal. Kawannya gimana? Kawan-kawan yang ngobrol hari-hari. Dia udah tahu nih bobroknya Bang Dik nih, boroknya Bang Dik dia sudah ngerti, tapi dia masih bersahabat dengan Bang Dik. Nah itu sahabat kita yang sebenarnya. Kita lagi sedang jatuh-jatuhnya, dia nggak tinggalin kita. Itu sahabat sejati. Ya. Kita lagi Bang Dik nih, lagi dihina-hina orang. Tapi dia tahu Bang Dik ini tidak terhina, hatinya mulia. Maka dia nggak mengikuti kata-kata orang. Dia tahu orang ini baik, maka dia nggak tinggalin. Tapi ciri-ciri sahabat palsu, orang lain memusuhi temannya. Padahal dia tahu temannya ini baik. Karena takut nanti disebut berteman dengan orang hina, berteman dengan orang jahat, sesat, maka dia meninggalkan sahabatnya, lalu ingin menenangkan orang yang memusuhi sahabatnya. Itu sahabat palsu. Jika murid-murid palsu, jika guru-guru palsu, jika ulama, itu ulama usu. Dituntut oleh orang supaya memfatwakan sesat, akhirnya fatwa yang sesat. Padahal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim terbaik, kalau di analog ulama terbaik, yang fatwanya tidak kemudian mengancam orang. Fatwanya tidak kemudian membuat orang gelisah. Fatwanya justru ngayomi orang-orang yang salah. Nah, kalau kawan ini kata-kata dia betul-betul bikin kita tenang dan rindu. Nah, kalau punya sahabat begitu, sudah ketemu dengan sahabat sejati. Ya, semoga Allah banyakkan orang-orang begitu. Amin ya Rabbal. Mulai dari keluarga dulu ya, kita mulai dari keluarga dulu, lalu keluarga rohani, keluarga majelis. Ya, Bang Dik sudah merawat keluarga majelis, nggak dirawat seperti ini. Dan guru-guru itu ngerti bobroknya murid, jahatnya tabiat murid, tapi guru nggak tinggalin. Guru tidak tinggalin. Kenapa? Di dalam kolbu guru melimpah rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah perbanyak guru-guru seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Ya. Buya, menurut Buya rahasia Allah menulis 4 kali namanya yang sama itu apa Buya? Ghafar, Ghafur, Afu, At-Tawwaf. Waduh, itu 4 SKS Bang Dik. Kenapa dia menulis namanya Maha Pemaaf, Pengampun, Memberi Tobatan, Memberi Ampunan, sampai 4 tuh karena manusia ya. kebangetan. Nanti kita akan buka di sini kajian tambahan. Ini kan baru sekali sebulan ya. Nanti akan dibuat 2 kali sebulan, mau nggak? Kajian rahasia atau ma'rifatul asma. Jadi ma'rifat itu kan dibagi tadi ya. Ma'rifat Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ma'rifatul Ahad dibagi 4 juga. Asma, sifat, af'al, zat. Dari af'al dulu. Af'al, asma, sifat, zat. Ma'rifat Ahmad juga dibagi 4. Ma'rifatul Sayyidina Muhammad dibagi 4. Ma'rifatul Mahdi juga dibagi 4. Nah, kalau kata orang Banjar, saraba 4. Ya, serba 4. Nanti dibagi 4. Dalam 4 nanti ada lagi bagian-bagiannya.
Tapi nanti bukunya insya Allah di akhir tahun 2025. Insya tolong di reminder Buya Dr. Aldomi ya. Ya, bulan Juni sudah di reminder tuh ya, biar kita kejar. Itu nanti jadi panduan ngaji ma'rifat di ribat dan semua surau-surau ribat dimanapun. Ya. Dan asasnya tadi akidahnya ahlus, fikihnya syafi'i atau mazhab-mazhab yang mu'tabar. Ya, mazhab mu'tabar bagi kita nggak hanya 4 sebenarnya. Tapi yang dipakai di kita hanya mazhab Syafi'i. Ya, mazhab itu imam mazhab 80 lebih. Lalu yang dipelajari di beberapa kampus misalnya ada 9 mazhab. Ada Ja'fari, ada Ishaqi, ada Thawri, ada mazhab Abu Yusuf ya. Banyak sekali mazhab. Ada mazhab Daud Zahiri, banyak sekali Bang Dik. Mazhab fikih itu. Namun yang bertahan yang kita kembangkan di ribat ya itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, nanti akan ada majelis khusus kajian mazhab Syafi'i, nanti langsung dibimbing oleh Buya Zulasfi. Insya Allah. Nanti sesekali kita ngajar fikih juga. Insya Allah. Belum pernah kan lihat saya ngajar fikih? Ya, penasaran nggak? Bab toharoh gitu. Insya Allah. Ya, jadi masalah tadi itu Bang Dik, nanti kita jawab pas kajian Ma'rifatul Asma'il Husna. Jadi pilar pertama dalam Ma'rifat Ahadiyah. Mengenal nama-nama Allah. Ada 4 nama yang mirip. Itu yang 99 nama Allah kan banyak Bang Dik. Nanti memberi misalnya ada Mu'ti, ada Razzaq ya, ada Wahhab, ada Mannan, ada Hannan, itu artinya hampir-hampir sama semua. Nanti ada bab khusus di situ. Ya semoga nanti jadi buku juga ya. Insya Allah ya. Kita bukunya bukan untuk disubmit atau untuk mendapatkan poin naik pangkat, enggak. Saya walaupun dosen tapi saya tidak nulis untuk poin-poin itu. Nulisnya ya semoga karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Ribat, ini saatnya kita di majelis ingin memberi waktu untuk bertanya nih. Yang laki 1, yang perempuan 1, mau diangkat tangannya, disiapkan mic-nya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Di mana? Oke. Sudah ada mic-nya? Silakan, kalau nggak ada mic maju ke depan biar diambil gambarnya. Ini Bunda Yanda nih, saya ingat banget waktu saya kuliah nih. Saya nih orang yang sangat kritis, banyak bertanya, duduk di depan. Kalau ngajarnya terlalu pelan, ngomongnya saya protes. Kalau pelajarannya terlalu kuno, saya berdebat. Ya, makanya kalian juga harus aktif dalam bermajelis untuk bertanya. Silakan, dari mana? Maaf ya becek ya. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Izin, nama Muhsin Tajaka Tijani. Panggil Sin. Panggilannya Muhsin. Oh, dari jauh? Kus. Oh gitu. Kus, oke. Apa pertanyaannya, Sin? Sebelumnya terima kasih Bang Dik Ya, siap. sudah mengizinkan. Tinggal di mana, Musin? Tinggal di Sepatan, Pak. Sepatan tuh di mana? Tangerang. Oh, ya. Oke. Pakai Grab juga? Pertanyaannya apa? Oke, langsung jawab ya. Itu pertanyaan dari hati ke hati kayaknya. Kamu jadi nanya nggak nih? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding, saya juga merinding Bu ya kalau awal-awal. Wahai pintu-pintu ilmu marifat Nuronia Hasimi, Buya Dr. Ar-Raji Hasim, Buya Asfi, Buya Dr. Aldomi, Buya Yunal, dan para Gus dan para keluarga. Dan tak lupa kepada tim dan para sahabat yang saya cintai. Luar. Langsung tanya. Ada kalimat tersurat, tersirat, diibaratkan 2 kutub yang positif dan negatif yang tidak bisa dipisahkan. Tersurat, bulan yang lalu Buya di sini
pernah mengatakan, alam dunia ini memang tidak baik-baik saja. Alam dunia batin, alam dunia johir, alam dunia di lingkungan tempat tinggal kita, alam pekerjaan, alam perniagaan. Saya terinspirasi dari Abuya, selama hayat di kandung badan, kita lebih tawakal, lebih syukur, lebih ikhlas, dan lebih ridho. Bersurat, Abuya dan para mursyid berulang-ulang tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita untuk lebih mengenal af'al, asma, sifat Nabi Agung Muhammad SAW, sumber daripada sumber suri toladan yang diwariskan kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in, para ulama, dan sampai pada murid kami. Dikaitkan dengan tanda akhir zaman. Salah satu diantaranya, apabila pasar masuk ke dalam kamar, bukan karena kebutuhan, tapi karena hasrat keinginan jari jemari tangan masuk ke keranjang, 2 hari 3 paket datang. Dikaitkan dengan hadis atau riwayat yang artian bebasnya. Apakah setelah Guru Agung Baginda Nabi Muhammad SAW wafat atau pindah alam, apakah umatku akan berbalik mundur? Yang jadi pertanyaan, Bu ya. Apakah kami setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan seterusnya, kolbu ruh ini harus di-upgrade agar tertuju ilahi anta maksudi warodika maklubi yang hak. Mohon bimbingannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega ya? Kalau mau nanya minum dulu. Masih grogi campur antimo biar tidur. Kita jadi ngantuk nih. Bu ya udah tahu maksudnya Bu ya? Next pertanyaan. Dari yang perempuan ya, silakan. Ya silakan. Itu mic-nya ditolong di. Ya silakan langsung ke pertanyaan ya. Ya. Nama pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Murni dari Parung, Jabon. Mohon izin bertanya, Bu ya. Saya pernah mendengarkan atau menyimak beberapa YouTube tentang tausiah, Bu ya, yaitu tentang ruh yang meninggal itu kembali ke rumah selama 7 ataupun bahkan 40 hari. Yang ingin saya tanyakan, ruh yang sudah meninggal itu yang setahu kami, ilmu yang kami dapat itu kembali ke Allah. Nah, kemudian yang kembali lagi selama 7 atau 40 hari ini ke rumah itu apa gitu menurutnya? Mohon maaf ini karena kami orang yang awam ya. Hal ini saya tanyakan karena ada beberapa teman juga yang menanyakan kepada kami, sedangkan kami buta tentang ilmu ini. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang arwah pasti ada yang ketinggalan kali Bu ya. Balik lagi ke rumah dia. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi para arwah itu diizinkan Allah, bukan berarti dia jalan-jalan, bukan. Diizinkan Allah untuk melihat keluarganya, diizinkan Allah jumpa dengan orang yang perlu dia jumpa. Ntar tunggu dulu, ada yang bilang apa tadi? Kalau ruh sudah meninggal langsung ke Allah. Enak bener ente. Ya, emang langsung ke Allah? Enggak. Orang ruh masuk ke alam kubur, dihisap dulu, hisap pertama, lalu ditanya oleh Munkar dan Nakir. Emang situ siapa? Langsung ke Allah. Maaf ya Bu ya, ini canda kita aja. Ruh kalau meninggal tidak langsung jumpa dengan Allah, tidak langsung jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia akan menghadapi pengadilan-pengadilan dan imigrasi-imigrasi alam barzakh.
Nggak langsung. Siapa yang ngajarin begitu? Ya, enak bener dia begitu. Pengen aja jadi murid dia. Ya, kalau emang dijamin begitu, nggak usah pakai ilmu aneh-aneh. Ya, maka apabila seseorang meninggal, ya, kalau di hadis yang sahihnya, langkah terakhir baru datang pertanyaan, mungkar dan nakir. Tapi antara langkah itu udah dimulai dihisap itu, tapi hisap kecil. Udah mulai dipersiapkan sehingga mungkar nakir tinggal ngasih pertanyaan dua. Siapa Tuhanmu? Dan yang kedua, siapa nabimu? Gak langsung ketemu Allah. Namanya alam barzakh. Barzakh itu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dia bukan dunia, dia bukan akhirat. Tapi ulama kita berdamai dan mengistilahkannya awal akhirat. Tapi itu kurang tepat. Akhirat bukan barzakh. Barzakh lain, akhirat lain. Ya, barzakh itu akhir dari dunia dan permulaan sebelum akhirat, gitu ya, pra akhirat dia. Itu didapat dari beberapa riwayat yang kita temukan dari Imam Al-Qurtubi di kitab Tazkirah. Ya, saya nggak ngarang Bu, saya dapatnya dari Imam Al-Qurtubi kitab Tazkirah. Jadi ada riwayat begitu. Tapi riwayat ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman rohani. Jadi dia bukan untuk dipercaya, dia hanya untuk diiktibarkan. Dia hanya untuk diambil pelajarannya, bukan untuk diyakini. Bisa membedakan? Tasawuf itu wilayah rasa, wilayah pengalaman. Kalau akidah wilayah yakin. Beda nggak? Pengalaman tidak untuk dipercaya. Ada ulama, dia wali Allah, dia meninggal keluarganya, meninggal gurunya, meninggal muridnya, dan dijumpa. Datang ke rumah. Bukan datang pakai fisik, dia datang dengan rohani. Maka ada nanti keluarganya yang mimpi. Atau ada orang yang Allah berikan kasyaf rohani, dia menyaksikan secara rohani. Itu maksudnya. Diambil dari kisah itu. Jadi kasih tahu orang yang tanya, ini bukan bab akidah. Ini bab pengalaman ruhani. Contoh nih ada Imam Junaid meninggal. Belum nyampe 40 hari muridnya mimpi. Bertanya muridnya, wahai tuanku, wahai tuan syekh, selama engkau masuk ini beberapa hari ini, apa yang paling berat di alam kubur? Apa jawaban Imam Junaid? Wah, semuanya gampang kecuali apa? Nyeleneh. Nah, hati-hati. Nyelenehnya sufi itu suka ngomong aneh-aneh. Ngomong-ngomong suatu ma'rifat yang jelimit, apa? Yang jelimet gitu. Atau ngomong sesuatu yang nggak pantas dia omongin. Misalnya Bang Dik nih lagi mabuk ma'rifat terus ngomong, akulah Allah. Gitu. Itu yang begitu tuh susah hisapnya. Ya malaikat juga bingung. Ini orang mau dihisap pakai siapa? Pakai apa caranya? Ukurannya apa? Karena nanti kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Dijawab, akulah Allah. Kan gue malaikat bingung jawaban begituan ya. Nah, nanti yang menghisap dia langsung Allah itu, bukan malaikatnya. Mungkin Bang Dik modus biar langsung ketemu Allah. Jadi gitu ya Ibu ya. Ibu siapa tadi? Murni. Bu Murni ya. Jadi bedakan wilayah akidah dengan wilayah pengalaman rohani. Jadi saya rujukannya kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, ada beberapa kisah yang menyebutkan itu, dan juga kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, imamnya Salafi. Kalau Qurtubi mazhabnya Maliki, dia punya tafsir Al-Qurtubi, punya syarah Muslim, syarah Qurtubi, dan punya kitab favorit saya dari remaja. Jadi umur 13 tahun saya baca kitab itu. Belum lancar baca kitab, saya sudah baca. Mukhtasar dari Imam Sya'raninya. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup ya Bunda ya. Kita lanjut lagi membahas kitab Al-Hikam. Ya udah minum dulu. Diminum dulu aja Mas.
وبسندكم المتصل إلى الإمام الشيخ ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره أمدنا الله ببركته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Hikmah yang ke-45. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Bisa jadi engkau berbuat buruk, tetapi engkau tetap merasa baik karena bersahabat dengan orang yang berbuat lebih buruk daripadamu. Hikmah berikut ini sindiran untuk kita yang terlalu dan sering merasa aman kalau berbuat buruk. Sering orang ngomong gini, seandainya saya ini salah, tentu Allah sudah siksa. Ya. Seandainya akidah saya salah, pasti nggak ada lagi orang ikut saya. Ya. Seandainya saya ini sesat, pasti rasa zikirku hilang. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat berbahaya. Maka beliau mengatakan, rubama boleh jadi kunta musian, engkau melakukan suatu keburukan atau adabmu buruk. Fa'arakal ihsana minka sohbatuka ila man huwa aswa halan minka. Karena engkau berkawan dengan orang yang tidak berkualitas, lebih baik darimu, engkau tetap merasa baik. Jadi bersahabat, kenapa pendahuluannya tadi? Janganlah bersahabat dengan orang yang halnya tidak membangkitkan rasa bertuhanmu, kata-katanya tidak mengenalkan engkau kepada Allah. Masuk ke sini karena siapa tahu engkau ini bermajelis dengan orang yang sama-sama berhati busuk, suka nyari kesalahan orang. Maka nanti karena semua orang nyari kesalahan, dia tidak merasa kalau itu penyakit hati. Dia merasa ini pekerjaan peneliti. Ini pekerjaan ulama penjaga akidah. Ini pekerjaan mursyid-mursyid yang menjaga kolbu murid. Ini pekerjaan santri-santri bahsul masail. Padahal itu syaitan sedang menipu dia. Ya, hati-hati. Bahsul masail aja. Jangan terjebak untuk menghina orang lain. Bahsul masail saja. Kalau kita melihat dari kebenaran pada orang, nggak usah malu untuk mengakui kekalahan. Ini yang mohon maaf, sampaikan kepada guru-guru yang mengajarkan bahsul masail. Imam kita, Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku kalau berdebat, melihat kebenaran pada orang lebih aku sukai daripada melihat kebenaran dari diriku. Ini insaf namanya. Jadi Imam Syafi'i itu senang kalau melihat orang lain itu benar. Jangan sampai anak-anak didik kita, pesantren-pesantren dididik mencari kelemahan fatwa musuh atau lawan pendapat, lalu senang. Ya, senang kalau lawan salah, begitu ya. Senang kalau orang yang beda faham sama kita salah. Itu tanda-tanda kolbu berhati busuk. Imam Syafi'i hatinya gak busuk. Maka beliau senang kalau musuhnya menampilkan kebenaran. Siapa tahu dia lagi salah, musuhnya lagi benar. Kan kebenaran milik Allah, bukan milik salah satunya. Maka sahabat-sahabatku yang makan Allah, kenapa perlu berkawan bermajelis? Supaya kita tidak merasa terbaik. Ya, ini hati-hati ya. Pengalaman batin itu diribat tuh standarnya. Ini ke teman-teman yang mungkin baru dapat waktu sekali atau 2 kali, 3 kali sebulan. Berarti belum interaksi kuat dengan teman-teman ribat yang hari Selasa, hari Jumat, belum lagi Jati Kramat, belum lagi ke Matraman. Itu orang-orang yang sudah bolak-balik ini pengalaman batinnya itu sudah sangat standar. Teman-teman yang merasakan itu coba tanya mereka, dan mereka tidak merasa dirinya sesuatu dengan pengalaman batinnya. Nah coba, maka kalau orang tidak bermajelis, baru mimpi dikit takjub dengan diri. Lama-lama mendakwa diri jadi wali, nggak puas mendakwa diri jadi Imam Mahdi. Ya, dan itu sudah banyak. Maka kita sering sampaikan, saya sudah dapat kiriman Imam Mahdi lebih dari 10 imam suratnya. Kan kita bingung Pak, mana yang Imam Mahdi? Ya, apa yang surat pertama, apa surat terakhir? Ya,
Apa kata mereka? Ar-Razi, yang kamu tunggu-tunggu itu aku. Wah, GR bener dia. Ya, kita sampaikan salam lah ke imam-imam Mahdi itu. Mungkin nanti perlu dibuat reuni ya. Reuni imam-imam Mahdi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau begini jangan sampai kemudian membuat kita hadir. Ini kenapa mulai banyak? Saya kemudian bertafakur, jangan-jangan kalau sekarang kita kan jijik dengarnya. Kita ketawain, kita olok-olok. Nanti ketika Al-Mahdi yang asli muncul, hati-hati, jangan mengolok. Gimana caranya? Itu masalahnya. Dilatihnya dari sekarang. Jangan bersahabat dengan orang yang halnya tidak membangkitkan rohani kita kepada Allah. Kalamnya tidak berisi ma'rifatullah. Ya. Tapi insya Allah, ini ada sebuah riwayat Bang Dik. Ada riwayat di hadis, ruh itu berbaris berkumpul-kumpul. Lalu penjelasannya apa? Oleh Imam Al-Kalabazi dalam Bahrul Fawaid menyebutkan satu riwayat. Jika ada di satu tempat, di semua orang di situ mukmin, satu munafik, pasti nanti si munafik ini akan didatangi orang munafik yang lain menemani dia. Kenapa? Ruh itu mesti berkumpul. Atau sebaliknya, di suatu tempat ada orang munafik 100, nggak ada orang-orang mukmin kecuali satu. Pasti nanti yang mukmin ini akan didatangi oleh mukmin yang lain walaupun dia cuma satu orang, nanti minimal dia berdua. Maksudnya apa? Adakah jaminan buat Bapak Ibu ini, saudara-saudariku, kita ini orang beriman atau kita ini sebenarnya ada munafik? Ada nggak jaminannya? Siapa yang benar-benar beriman? Coba angkat tangan. Disebut munafik juga takut kan? Gak ada yang angkat tangan Bang Dik. Karena kita ini gak tahu, kita ini benarkah iman kita diterima oleh Allah? Karena Imam Bukhari menyebut kalam Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, orang yang sok beriman itu munafik. Sok beriman itu ciri-ciri sok beriman apa? Suka mengkafir-kafirkan orang, hati-hati. Ya, lalu menganggap dirinya paling benar. Nah, ini mulai banyak nih. Baru isunya isu A, isu B, dia merasa paling benar. Orang beda faham dengan dia, beda perjuangan dengan dia, sudah dianggap salah. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, sahabat-sahabat semua. Jadi kenapa orang itu tidak move on dari keburukan dirinya? Karena orang sekitarnya sama buruknya dengan dia. Jadi mulailah bersahabat, cari orang yang menurut kita baik. Ya. Dan jangan merasa diri kita meninggalkan orang buruk. Jangan ngomong gitu. Nah, jangan seperti ada, mohon maaf nih, ada artis hijrah, tadi musisi, terus ditanya orang, saya kaget jawaban dia. Kenapa Anda meninggalkan teman-teman lama Anda? Jawaban dia apa? Atau semakna pertanyaannya. Oh, kalau saya masih berkumpul dengan mereka, nanti keburukan mereka akan merusakku. Kalau aku ke kafe, mendengarkan musik, itu sebulan baru hilang tuh ya, efeknya. Ternyata dia menganggap orang lain itulah yang merusak dia, alat musik itulah yang merusak dia. Ini perhatikan, di kitab Hadaikul Haqa'iq, Imam Syamsuddin Ar-Razi ngingatin, jangan engkau berkhalwat dengan berkhalwatnya orang-orang atau berhijrahnya hijrah orang-orang fasik munafik. Apa hijrah fasik munafik? Dia meninggalkan keburukan makhluk karena dia mengatakan makhluk-makhluk itu merusak aku, maka aku tinggalkan mereka. Jadi kenapa nggak bermajelis lagi sama kawannya? Karena kalau saya bermajelis dengan kawan-kawan, mereka merusak diriku. Tapi khalwat hijrah yang benar, apa hijrah yang benar? Meninggalkan kawan yang lama, khawatir keburukan kita nyebar sama mereka. Itu yang benar. Menurut imam-imam ahli khalwat dan hijrah. Jadi kenapa kita meninggalkan majelis atau komunitas lama kita? Karena kita merasa diri kita buruk dan kita memperburuk sesuatu yang buruk. Ya, jadi jangan merasa kemudian, wah saya nggak mau lagi balik yang lama. Ntar kalau saya balik ke lama lagi, mereka merusak diriku. Oh berarti ente sudah kena mainan syaitan. Ya itu disebut ghururus ikhtirarus syaitin. Ya nauzubillah summa nauzubillah. Ya lanjut satu hikmah lagi sebelum pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Hikmah yang ke-46. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidaklah dinilai sedikit amalan yang bersumber dari kalbu yang zuhud meskipun terlihat kecil, dan tidaklah dinilai banyak amalan yang bersumber dari kalbu cinta dunia meskipun terlihat banyak. Ya, banyak sekali diksi-diksi kalimat. Kalau kita mau belajar zikir, belajar ma'rifat, guru ngaji, ahli kitab, ngajarin fikih, itu ngomongnya gini, udah gak usah ngaji hikam, gak usah belajar torikot ente, banyakin sholat aja, banyakin ibadah aja. Ini kalimat, mohon maaf, ya kalau ada kiai begini jangan tersinggung. Mana yang lebih afdal, ibadah zahir atau batin? Ibadah zahir badan atau ibadah kolbu? Kolbu. Ibadah kolbu ma'rifatullah. Belajar hikam ini belajar ma'rifat. Dan Nabi SAW mengatakan orang belajar satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Di riwayat Ibnu Majah ada lagi kalimat 1000 rakaat. Ini dalil bahwa aktivitas ma'rifat, belajar ma'rifatullah itu juga ibadah, bahkan ibadah yang lebih tinggi daripada ibadah zahir. Ya. Jadi jangan pandang rendah orang yang belajar ma'rifat. Gitu. Itu yang pertama. Maka berkalamlah Imam Athaillah As-Sakandari, ma qalla amalun. Amalan yang terlihat kuantitasnya sedikit, tapi baraza min qalbin zahid ma qalla. Tapi itu tumbuh dari kolbu yang zuhud. Kolbu yang di dalam kolbunya dia tidak memandang kecuali Allah. Zuhud ini ada 3 tingkat. Zuhud awam. Zuhud meninggalkan materi, meninggalkan dunia karena takut terganggu oleh dunia. Zuhud salik. Zuhud salik ini apa? Dia meninggalkan dunia, harap akhirat. Kalau zuhud yang ketiga ini zuhudul arifin, zuhudul arifin, zuhudnya orang yang sudah kenal Allah, wali Allah. Apa zuhudnya? Az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Az-zuhdu anid dunya wal jannah wan nar. Zuhudnya tidak menatap kepada dunia dan juga tidak menatap kepada akhirat. Dia menatap kepada Rabbud dunya wal akhirah. Yang ditatap adalah pencipta dunia dan akhirat. Gimana? Paham di situ? Nah, ini yang disebut kalimatnya. Tidaklah dihitung sholat 2 rakaatnya orang yang zuhud itu sedikit. Jadi kalau Bang Dik zuhud, Bang Dik ditanya, kamu lebih pilih sholat 2 rakaat atau masuk surga? Baru jawabannya tadi apa? Sholat 2. Nah, gimana? Udah begitu belum? Paham? Dikasih pilihan sholat 2 rakaat atau surga. Kalau kolbunya sudah zuhud, pilihannya apa? Ya, cuma saya belum memandang diri saya benar-benar zuhud. Saya sedang belajar zuhud. Gimana antum sudah zuhud ya? Zuhud itu beda dengan miskin. Miskin itu tidak punya materi. Zuhud itu materi, mau di tangan atau tidak di tangan, punya atau tidak punya, kolbunya tidak melirik sama sekali. Maka ciri-ciri orang zuhud, dia mudah untuk melepas kepunyaannya. Maka ciri-ciri orang zuhud suka berbagi, suka sedekah. Sudah begitu belum? Ya? Belajar zuhud. Malam ini mulai belajar zuhud. Ketemu orang susah, kita bagi. Ya? Ketemu ada orang yang butuh, kita bantu. Itu Bang Dik ya. Dan yang kedua, kalimat beliau apa? Wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Walaupun kuantitasnya banyak, tapi kolbunya tidak zuhud, kolbunya cinta dunia, kolbunya kepikiran duit, khataman Quran, kebayang amplop, ceramah, kebayang honor, niatnya begitu. Maka orang ini walaupun ngisi daurah sehari semalam, itu nggak lebih baik daripada orang-orang yang dia cuma sholat 2 rakaat tadi. Mending dia sholat 2 rakaat.
tapi kolbunya zuhud. Maka siapa yang diberi kezuhudan oleh Allah, banyak-banyak ibadah sholat. Itu sholatnya lagi tinggi tuh. Ya. Kalau saham ilahiyahnya lagi tinggi Bang Dik. Ya. Ya, semoga Allah jadikan kolbu kita kolbu yang zuhud, bukan kolbu yang raghib fi dunia, yang cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ya. Masya Allah. Ini buat para jamaah yang di bawah maupun yang di atas. Saya himbau, kalau Buya nanya, sudahkah beriman? Belum, jawab gitu. Jangan diem aja. Kita bingung nih yang di depan nih, kalian paham apa enggak? Sama yang paling parah tuh Dodo tuh yang edit. Dia pasti ntar sama teman-temannya berapa orang. Paham. Ya. Tuh ngangguk aja juga enggak. Istighfar ente ya. Terlalu serius ngajinya begini nih. Orang serius enggak kreatif. Yang kreatif yang dengerin, bertanya. Jangan cuma ikut menikmat ya, tapi jadi ikut terlibat gitu. Ya. Oke. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar aja enggak bunyi nih. Astagfirullah. Jadi tuh ada audio tuh di kamera tuh. Istighfar. Astagfirullah gitu. Jangan istighfar. Ya semangat lah, semangat. Ya semangat ya. Semangat juga untuk berbelanja. Kasihan mereka datang malam-malam. Apa ya? Ini pertanyaan bagus-bagus dan jauh-jauh Bu ya. Ini dari Violet Trial. Assalamualaikum Bu ya. Buya Razi Hazim, Bang Dik, tim Ribat, dan semua yang menghadiri kajian Buya, mohon bertanya, bagaimana supaya ingin senantiasa kolbu dan rohani terhubung kepada Allah dan Rasulullah dan tidak terpengaruh dengan dunia. Lanjut aja Buya ya. Yang kedua. Lanjut ya. Takutnya ada pertanyaan yang sama. Assalamualaikum Buya, mohon izin bertanya, apakah NPD, Narcissistic Personality Disorder, dapat disembuhkan oleh ilmu tasawuf, serta apa yang harus dilakukan? 3. Aca. Assalamualaikum Buya, bagaimana jika di sekeliling tempat kerja yang bersubah tidak membangkitkan ataupun membimbing ke jalan Allah, bahkan sebaliknya lebih kepada ghaflah? Afwan Buya. Terakhir, Nur Niswah, bagaimana caranya agar Nur Muhammad SAW selalu bersemi dalam kolbu? Ya, yang pertama dan terakhir sama ya. Bagaimana cara supaya hati kita tetap terang, terhubung dengan Allah dan Rasulullah SAW? Saya udah ngasih pertanyaan mungkin puluhan kali. Apakah Allah pernah jauh? Allah selalu dekat. Lalu yang merasa jauh siapa? Kenapa hamba merasa jauh? Bukan katro Bang Dik. Karena dirinya terhijab. Hijab itu ada 2. Hijab nur, cahaya, ilmu, taat, ibadah. Yang kedua, hijab zulumat, hijab gelap, maksiat, kejahilan, syahwat. Ya. Ini perhatikan. Baik orang berilmu atau taat, ataupun orang yang jahil dan maksiat, dua-duanya terhijab. Kalau orang berilmu merasa dirinya alim, dia terhijab. Kalau orang taat, dia merasa suci dan taatnya merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang tidak taat, maka dia terhijab. Atau yang kedua, orang jahil lalu suka ingkar. Udahlah jahil, kalau kita jahil tidak mengerti ilmu, jangan ingkar, bertanya baik-baik. Oh maaf, saya tidak mengerti. Maksudnya seperti apa? Gitu ya. Dan yang kedua, apa? Kalau tidak jahil, maksiat. Orang maksiat. Apa hijab dia? Dia kalau bermaksiat, lalu membuat dia putus asa kepada Allah. Maka ini menjadi hijab. Betapa banyak orang yang jahil ingin bertanya. Banyak juga orang alim sombong. Dan sebaliknya banyak juga orang yang maksiat, tapi dia kemudian merasa hina di hadapan Allah. Sebaliknya tidak sedikit orang yang taat-taatnya baru seberapa, tapi sudah merasa menjadi ahlullah. Maksud kami menyebut ini apa? Ini dua-duanya hijab. Nih contoh nih,
Ini Angku Muda Dayat ini kan sudah MA. Terus dihina orang, nggak dianggap orang, tersinggung nggak dia? Dianggap bukan berilmu sama orang, dia tersinggung nggak? Kalau dia tersinggung, berarti ilmunya jadi hijab. Ya, ada orang dapat gelar kemursidan, tapi nggak dikasih tempat spesial oleh jamaah atau ketika bertamu nggak disapa orang. Terus dia tersinggung, aku nggak dihargai sebagai mursyid. Nah, ya salam. Apalagi sudah pakai songkok begitu kan, pakai baju begini, ya. Pakai rida begini, selendang, sorbannya apalagi sorban buatannya Datu Dodo itu, ngeri itu. Pakai jubah, pakai sarung, pakai tongkat, pakai tasbih, terus nggak disapa orang, nggak dihargai orang, nggak dianggap mursyid. Ya salam. Emang kemursidan jubah besar, serban tebel, nggak ada urusan. Kemursidan itu urusan kemakrifatan, urusan kemampuan skill batin, bukan penampilan zahir. Kita ditakjub sama orang yang bajunya bagus, bajunya kayaknya keren, itu kalau dia belum ngomong, kalau dia udah ngomong, ketahuan aslinya. Ya, oleh karena itu, karena Allah itu tidak pernah jauh. Terus kenapa merasa jauh? Allah dekat kepada orang taat dengan apanya? Ridhonya. Allah dekat kepada orang yang maksiat dengan ampunannya. Pilih. Allah dekat kepada orang alim, Allah ridho. Allah dekat kepada orang jahil, Allah tutup aibnya. Sattar, Ghaffar. Tinggal pilih. Sama-sama dekat. Jadi dekatnya Allah kepada orang alim, kepada orang jahil sama nggak? Tapi rasanya orang ini beda-beda. Ya. Jadi yang berbeda itu rasa. Allahnya berbeda, Allahnya sama. Kalau saya zikir Bang Dik, nih Bang Dik zikir nih 70.000 la ilaha illallah, itu Allah semakin dekat gak? Bang Dik semakin dekat ke Allah gak? Jawab dong, kenceng dong. Harusnya gimana? Nular nih. Kalau Bang Dik zikir la ilaha illallah, harusnya gimana? Harusnya dekat karena emang saya ingin mendekat dengan menyebut namanya. Oh berarti sebelum baca Allah itu jauh? Ah ini dia nih, kan salah kan? Nah, lu sih. Nah, kecil nih suaranya, tadi gua nggak ngomong gitu. Dia dekat, sedekat-dekatnya. Sebelum ada kata dekat, udah dekat. Apalagi sebelum Bang Dik zikir. Berarti Allah itu sebelum kita zikir, sebelum kita bertorikot, sebelum antum dapat gelar-gelar aneh-aneh itu, sebelum ditalkin, sebelum dibaiat, sebelum khalwat, sebelum suluk, sebelum haji, sebelum umrah, sebelum kita sholat, Allah itu dekatnya sama dengan sesudahnya. Karena dia nggak pernah jauh. Ayatnya jelas, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Tapi rasa kedekatannya qaribun, dekat kepada orang yang muhsinin, orang yang sudah masuk derajat ihsan. Ihsan itu apa? Allah beri rasa dia memandang Allah. Memandang apa? Yang paling pendek, memandang perbuatannya sehingga ridho dengan takdir. Yang kedua memandang namanya sehingga tenang di dalam kolbu. Yang ketiga memandang sifatnya sehingga bertambah ma'rifatnya. Yang keempat memandang kepada nur zatnya. Gak sanggup kita mandang zat. Yang sanggup kita pandang cuma nur zatnya. Disitulah ruh kita baru menjadi kembali kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira gitu Bang Dik. Jadi saya tanya lagi. Kalau Bang Dik zikir tahlil la ilaha illallah 70.000, bertambah dekat gak ke Allah? Nah? Wah belum paham deh. Allahnya bingung deh. Enggak, saya barusan tadi terlintas gitu. Apa? Kenapa Buya bilang ihsan gitu? Ternyata itu ada urutannya dengan iman, Islam, ihsan, sama syahadat gitu. Kenapa? Aku bersaksi. Oh, mengalihkan dia. beneran. Oke Bang Dik ya. Beneran Buya tadi aku. Betul. Ya. Jadi gimana? Allah bertambah dekat dengan zikir atau Allah begitu-gitu aja? Ya semakin jatuh cinta sama kita. Ngeles lagi deh.
Iya. Iya. Iya, sebelum dan sesudahnya sudah dekat. Sudah dekat. Gitu aja Bang Dik ya. Iya. Cuma tadi emang saya kelintas gitu. Dapat wahyu dong. Kan wahyu tuh. Karena pakai belangkon kali dapat wahyu. Dapat wangsit. Hati-hati nanti ada Nabi ke-26. Gini, mohon izin Bu ya. Saya kan suka tanya, orang suka nanya, saya jawab dengan jawaban Buya. Emang Allah bisa dilihat nggak? Aku bilang gitu kan. Ya enggak bisa. Bisa. Ini jawaban Buya nih. Dengan mata, kasat mata kita enggak mungkin, tapi meminjam yang maha memandang dirinya. Bisa. Ngeri kali. Ngaji. Nah, tadi tuh ada hubungannya dengan, pantesan kita ditanya, aku bersaksi. Jadi kalau orang belum bisa melihat Allah, belum ihsan dia. Ngeri kali. Luar biasa, tepuk tangannya ikhlas. Insyaallah. Ini ngaji kayak stres gini nih. Aduh ya Allah. Tuh Bu ya, kalau nerang itu aku kan runut satu-satu Bu ya. Iya. Kadang-kadang kelempar-lempar. Ya, ada yang mirip dengan kalimat pertanyaan yang tadi Bang Dik, yang sebelumnya. Pilih sorga atau sholat 2 rakaat. Nah, tapi ini dalam redaksi yang berbeda, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Raka'atani, 2 rakaat min zahidin alimin, dari orang yang di kolbunya gak ada ketertarikan kepada selain Allah, dia hanya tertarik untuk memandang Allah. Khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidina ila akhirid dahri abadan sarmada. Itu lebih afdol daripada ibadah orang yang ahli ibadah, ahli mujahadah, orang soleh sesoleh-solehnya dari awal dunia sampai akhir. Dia ibadah lebih baik sholat 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang alim kepada Allah, yang kenal kepada Allah. Zuhud yang mana yang dimaksud? Zuhud ada 3 tingkat. Zuhud dari materi, zuhud dari dunia, zuhud yang kedua, zuhud dari akhirat, yang ketiga, zuhud dari dunia dan akhirat. Artinya meninggalkan ketertarikan kepada selain Allah, apakah itu dunia termasuk akhirat. Kalau zuhud orang-orang awam, dia hanya zuhud dari materi, tapi dia masih berharap pahala, masih berharap dapat fasilitas surgawi. Ya, tapi kalau zuhud yang mutlak, zuhudnya wali-wali Allah, dia belajar untuk tidak tertarik kepada dunia dan akhirat. Ya, maka di Quran ini dibagi-bagi beberapa tingkatan itu. Baik. Gimana? Cukup? Yang dua lagi. Bisakah gangguan-gangguan mental itu bisa diperbaiki dengan tasawuf? Bisa banget. Tapi tasawuf itu ada 3 macam. 3 kurikulum. Pertama, coba dengerin kurikulum tasawuf. Pertama, pembersihan detok terhadap sifat-sifat negatif. Atau membersihkan diri, menyembuhkan jiwa dari penyakit-penyakit kejiwaan. Gelisah, stres, panik, narsis, pospor, sindrom. Hati-hati itu kalau orang nggak belajar tasawuf, bipolar masuk semua itu. Ya. Suuzon, suka berprasangka sama orang, ya. Ujub ini turunannya nanti apa? Ujub ini kan memandang diri menarik. Nah itu nanti kalau dia sudah nggak jabat lagi, atau udah nggak jadi artis lagi, atau udah nggak masyhur lagi, merasanya masih keren, merasanya masih bos, ngebosi. Ya, namanya power syndrome. Jadi sindrom merasa masih powerful, padahal dia sudah nggak begitu. Itu kalau dia nggak belajar tasawuf yang level 1 nggak beres. Jadi harus belajar yang pertama. Dan belajar pertama ada yang sifatnya teoritis, ada praktis. Teoritis dipelajari dulu. Apa asbab dia? Contoh tadi, power syndrome. Merasa dirinya powerful, padahal sudah tidak. Apa yang menyebabkan dia begitu? Nanti dia diagnosa. Gurunya diagnosa. Lalu dikasih obatnya. Obatnya semuanya diobati dengan istighfar, mandi tobat. Lalu baru dihajar, dihancurkan dengan zikir la ilaha. Itu nggak semua bisa ya. Hanya kolbu guru yang rohaninya nyambung dengan rohani Rasulullah SAW. Walaupun antum sudah dikasih tahu nih caranya, nggak bisa langsung. Cobain aja. Ya. Kita nyimak nih cara bikin obat di YouTube. Langsung bisa buat nggak? Coba aja buat, ya. Nanti akan disebut
ilegal. Bisa berperkara dengan orang yang punya otoritas untuk menangkap itu. Ya. Nah, hati-hati. Jadi jangan kemudian buat malpraktek. Nah, ini banyak nih orang belum dapat izin dari gurunya untuk mentalkin, sudah mentalkin. Nggak dapat izin dari gurunya mimpin suluk, udah mimpin suluk. Kalau izinnya apa, buat itu. Izinnya mimpin zikir, mimpin zikir. Izinnya baru talkin aja, jangan mimpin suluk. Ya, izinnya guru kita apa, itu yang kita pakai. Ya, ini hati-hati, nanti banyak akan muncul orang-orang yang memalsukan ijazah gurunya karena ingin terlihat keren di depan muridnya. Nah, ini hati-hati nih teman-teman semua. Nah, sudah banyak. Murid Abah Anom cerita kepada saya, waktu beliau hidup ada 9 muridnya, wakil talqin, yang mendakwa dirinya sebagai mursyid. Itu waktu Abah Anom masih hidup. Ya, saya jumpa juga salah satu mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera Barat. Ya, dia tidak angkat seorang murid yang sudah masyhur di kalangan jamaah, tapi si murid ini sudah mendakwa dirinya jadi mursyid. Nah, itu terjadi. Nah, semoga ini jauh dari kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dia sudah menipu gurunya, dia sedang menipu Allah Subhanahu wa taala, dan itu berbahaya. Dia sedang menipu murid, dan paling parah menipu dirinya sendiri. Dia bukan mursyid, tapi dia memursyid-mursyidkan dirinya. Ya. Jadi itu bisa diobati. Obatnya disebut dengan, ada riyadatun nafs, ada tazkiyatun nafs. Ini disebut ini tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nah, secara teoritis dicari diagnosa, lalu diobati dengan talqin, taubat, zikir. Tapi secara praktis ini bagian ulama malamatiyah, wali malamatiyah. Wali malamatiyah itu yang tidak menyimpan kebusukan hati tapi tidak pernah menampilkan kebaikan hati. Wali-wali seperti ini duduk bersama dia sesaat saja itu dapat merontokkan, membersihkan kotoran-kotoran jiwa. Orang-orang alim yang merasa so alim itu kalau mau duduk sejenak dengan wali malamatiyah, dia nanti dia akan dihina-hina sama orang itu. Kalau dia merasa dirinya tidak terhina dan tersinggung, berarti orang ini tidak bisa diperbaiki. Tapi jika orang ini kemudian sadar, oh iya ya benar juga kata orang aneh ini, saya ini dikata orang alim padahal hatinya busuk. Kata orang alim padahal hatinya sombong. Ya. Nah, dibimbingnya melalui kata-kata. Itu yang dilakukan oleh Qutaib Alban kepada Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi itu dikata-katai oleh Qutaib Alban, wali malamatiyah di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, murid beliau bahkan. Jadi murid Syekh Abdul Qadir ini ada wali sufi, ada wali majzub, ada wali malamatiyah. Dan aneh, ada orang nukil pembagian saya, tapi dia kemudian contohnya dia nggak sepakat, terus malah nganggap saya salah. Ya nggak apa-apa sih, cuma ente sudah nyuri ilmu orang, terus menyerang orang itu. Itu namanya tidak tahu diri ya. Tidak tahu diri. Ya, kalau ingin nggak sepakat dengan pandangan kita, carilah pembagian yang lain. Buat definisi yang lain. Jangan kemudian pakai definisi kita, pakai pembagian kita, tapi dia kemudian nggak sepakat. Ya. Ruhnya haus dengan kajian ma'rifat kita, tapi nafsunya dia nggak mau. Karena takut di stigma. Sesat karena ikut dengan kajian kita. Tuh, masih takut sama jamaah. Gimana tuh nasibnya? Guru, mursyid, dai, takutnya sama jamaah, nggak takut sama Allah. Takutnya sama netizen. Ya, tidak takut dengan Allah, ya, yang maha menciptakan netizen dan citizen itu. Ya mulailah. Ya, ini bagian dari zuhud. Zuhud dari komentar-komentar, zuhud dari puja-puji. Jadi zuhud itu salah satunya tidak mengharapkan pujian dan tidak sedih jika dicaci. Itu ciri-ciri orang zuhud dunia. Tidak harap dipuji, tidak sedih kepada kawan-kawan yang tidak sesat. Lalu ada ulama memfatwakan sesat. Saya sampaikan, kamu jangan sedih dianggap sesat. Emang kamu sedang mencari perhatian si ulama itu? Kan enggak? Kita sedang mencari perhatian Allah. Kepada para pendakwah yang diusir oleh jamaah, oleh orang kampungnya.
atau dimusuhi orang-orang kompleknya. Jangan sedih jika ente memang benar dan mengetahui bahwa ilmunya bersanad kepada Rasulullah SAW. Ya, kembali ke Allah. Rasulullah kan pernah juga diusir, pernah juga dikata-katai, dan beliau tidak menyalahkan orang. Ini perhatikan, ciri-ciri orang zuhud ketika dia ditolak, disakiti, dia nggak salahkan orang lain, dia salahkan dirinya sendiri. Nah, mulai menatap diri kita, tidak usah menatap kesalahan orang lainnya. Semoga Allah bantu kita untuk zuhud. Ya, maka kita minta Allahumma inna nas'aluka zuhda. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau sifat zuhud. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi bisa Bang Dik disembuhkan dengan bertasawuf. Kalau bertarekat belum tentu. Kalau bertarekat kenapa belum tentu? Ayo kenapa? Bertarekat itu baru proses. Kalau tasawuf sudah hasil. Tapi untuk bertasawuf mesti bertarekat. Jadi jangan heran. Kok banyak di dunia tarekat orang saling caci mencaci. Berebut-rebut jadi mursyid. Kelompok tarekat ini ngejek tarekat itu. Kenapa? Dia baru ahli tarekat, belum ahli tasawuf. Kalau sudah bertasawuf, insya Allah dia tidak begitu lagi. Karena sifat kemunafikan sudah Allah bersihkan dari dirinya. Maka ada tasawuf yang kedua. Kurikulum tasawuf kedua apa? Setelah membersihkan, menyembuhkan penyakit kejiwaan. Yang kedua apa? Orang itu setelah disembuhkan, misalnya nih Bang Dik ada penyakit di badan. Kalau diobati, itu obatnya akan dapat merusak badannya. Maka pengaruh obatnya harus dibersihkan dan dia diberikan vitamin, suplemen atau yang menguatkan badan. Nah, maka disebut dengan tahliyatun nafs. Memakaikan, memberi vitamin-vitamin rohani. Dan itu guru yang tahu. Guru yang tahu. Ya. Itu caranya bisa dua juga. Pertama dengan pertama dengan ngaji ilmu, yang kedua dengan beramal beriadah. Ya. Kenapa orang bertarekat tidak sukses? Karena dia tidak mujahadah. Dia baru riadah tapi tidak mujahadah. Apa beda riadah dan mujahadah? Riadah itu latihan. Ingin mengecilkan perut. Ya. Latihan setiap hari tapi tidak mujahadah. Apa arti mujahadah? Berjuang serius. Kurangi karbonya, disiplin waktunya, cukup istirahatnya, dan menjaga dietnya. Sama. Jika ingin mengurangi karakter-karakter buruk dalam diri, mesti riadah diulang tiap hari, zikirnya diulang tiap hari, diulang. Terus serius. Serius itu gimana? Jaga pantangannya. Jadi kenapa bertarekat suluk gagal? Biarlah suluk santai, tapi berkualitas daripada suluknya serius, ketemu orang serius. Ada yang begitu suluk? Ya, banyak suluk begitu, tapi hasilnya nol. Kenapa? Dia tidak memantang diri, menahan diri dari pantangan yang pertama dan kedua. Ya, penyakit marah harus disembuhkan. Asbab marahnya apa? Lalu kemudian disuntikkan kepada orang itu sifat sabar. Gimana caranya? Belajar ma'rifatullah. Belajar dulu ma'rifatullah, baru diamalin. Lalu dibacalah kisah-kisah orang-orang sabar. Jadi mendengar pengajian itu, mendengar kisah-kisah itu nutrisi. Sama kayak kita lagi disuntikkan kepada kita ya imunitas itu. Dan harus mujahadah. Kalau sudah sedang konsumsi obat, jangan makan pantangan. Dan sungguh heran wallahi ya, kenapa orang patuh kepada dokter yang zahir tapi tidak patuh kepada dokter rohani. Patuh kepada orang yang menyembuhkan, yang merawat perkara zahir tapi tidak patuh kepada guru yang merawat perkara batin ya. Barangkali itu Bang Dik ya. Terjawab ya? Dua-duanya terjawab? Oke.